Kalau saya melihat sekarang visi pemilu dan cawe-cawe politik itu ada kaitannya dengan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi. Di mana survei tersebut kepuasan masyarakat cukup tinggi atas kepemimpinan Jokowi. Dari mana Pak Komen? Ya kan dari kedai kopi, ada beberapa survei-survei yang dilakukan oleh lembaga survei yang ada. Namun dan disitulah menimbulkan sifat euforianya yang dilakukan oleh Jokowi dan kawan-kawan dan partai politik pendukungnya, merasa mempunyai keyakinan bahwa mereka masih mempunyai kepercayaan, kelompoknya masih kepercayaan untuk melakukan penggantian kekuasaan yang akan jatuh ke posisi mereka sendiri, ke posisi grup mereka gitu ya, grup Jokowi. Padahal survei tadi itu merupakan jebakan politik. Kenapa jebakan politik? Karena ada catatan bolong-bolong terhadap kepemimpinan Jokowi itu sendiri. Dan harusnya Jokowi mengaca. Kejatuhan Bung Karno menunjukkan kepercayaan masyarakat dan kembali 1945 dan menjadikan Bung Karno seumur hidup. Bung Karno jatuh. Soeharto juga begitu. Dengan dia diangkat menjadi bapak pembangunan, merasa punya kekuatan penting. Akhirnya itulah jadi kejatuhan. Nah, ini juga menunjukkan tanda kejatuhan Jokowi udah nggak lama lagi. Ya, karena kan memang 2024 ini kan memang sudah waktunya dia turun Pak Komen. Iya betul, tetapi sama juga Pak Harto juga dulu waktu mau turun tahun itu kan dia kan memikir menjadi, tetapi kan dipercepat kejatuhannya. Bukan turun secara baik-baik, Pak Harto juga mau turun saat itu kan. Apa dasarnya? Bukan, dasar pertama satu. Yang pertama, adanya persoalan ekonomi internasional yang mengimbas pada politik ekonomi Indonesia. Satu, yang kita bisa lihat gampang. Dengan ada tekanan Cina untuk menyatakan kereta api cepat harus sudah selesai dan dijamin oleh APBN, itu juga merupakan persoalan. Kedua, persoalan nikel, pengadilan nikel yang Indonesia kalah, di mana Amerika juga bukannya mendukung malah menyerang Indonesia sendiri. Itu dua posisi. Dan yang ketiga, perang Ukraina sama Rusia itu juga memberi dampak ekonomi buat negara-negara adik kuasa, Cina dan Amerika itu sendiri. Makanya dengan kondisi sekarang ini sama, loss. Jadi tidak ada kontrol luar negeri lagi, kekuatan luar negeri yang bisa mendukung Jokowi untuk menjadi mapan, untuk menjadi pemenangan. Nah, ini kita bisa lihat juga dengan sikapnya melunaknya Mega, dengan merangkulnya AHY, pertemuan AHY dengan Puan, itu bagian dari gerakan politik juga. Gerakan politik bahwa grupnya kelompok pendukung pemerintah juga nggak akan setuju juga dengan program apa yang dilakukan oleh Jokowi. Begitu juga dengan Jokowi gamang, dengan Jokowi mulai merapat kepada tentara melalui Prabowo, dengan gambar-gambar yang kita lihat sekarang, itu menanyakan Polri juga ragu. Nah, parameter itulah jadi bagian bahwa cawe-cawe politik itu hanya, ya kalau saya bilang, gertakan dari sampai jempol yang nggak perlu ditakuti. Apa yang mau ditekankan? Nah, saya tekankan begini, coba tegakkan hukum. Jadi jangan sampai penegakan hukum tadi menjadi cuma buat perputaran politik, buat pertarungan politik, supaya masyarakat tidak terpecah. Posisinya kembalikan Undang-Undang 45, segera diadakan sidang umum istimewa untuk kembalikan kepada Undang-Undang 45, itu jalan satu keluarnya. Nah, jadi nanti terbentuklah nanti yang namanya DPR sementara, MPR sementara, yang diambil dari kelompok-kelompok yang tadi di luar oposisi luaran, jadi bergabung. Nah, itu penyelesaian yang paling terbaik. Jangan sampai, dan itulah yang dilakukan oleh Pak Harto. Pesan 22 Juni 66. Pesan Pak Gomez untuk Jokowi sendiri apa? Terkait ini. Ya kalau saya bilang Jokowi mulai ngalah, nggak usah memaksakan dia untuk melakukan cawe-cawe, karena nanti kan bahaya ada di dia. Bahaya ada dia dan keluarganya. Bagaimana Bung Karno memaksakan kehendaknya
Akhirnya kena karena keluarga jadi korban. Pesan terakhir untuk masyarakat Om. Ya masyarakat jangan ikut, jangan terbawa pro sana pro sini, karena masalah kepemimpinan nasional itu belum jelas. Siapapun tokoh dan harus bersatu. Oke.